Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Gimana, masih sehat, masih semangat? Di pertemuan kedua ini kita lanjutkan ya tentang jenis himpunan. Kalau pertemuan pertama kemarin kan Ibu udah jelasin apa itu himpunan, kemudian apa jenisnya. Yang hari ini kita lanjut ke jenis himpunan yang kosong ya, himpunan kosong atau null set. Oke, kita lanjut. Nah, null set atau himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai satu anggota pun. Nah, walaupun dia himpunan kosong, tetapi tetap kita anggap ada ya. Jadi dia tuh nul. Nul itu bukan berarti tidak ada nilai sama sekali, tetapi ada. Nah, makanya tetap kita anggap dia sebagai sebuah himpunan. Notasinya pakai ini ya. Pakai lambang ini atau yang ini. Ya. Oke, secara teoritis, himpunan kosong adalah merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Jadi setiap himpunan itu selalu ada nilainya walaupun nggak ada elemen di dalamnya. Tetap ada himpunan kosong di situ. Nah, himpunan kosong tadi bukan berarti tidak bernilai ya, tetap ada walaupun dia tidak terlihat gitu atau kita bilang dia nol. Oke, next. Nah, di dalam himpunan ada operasi-operasi himpunan, ada irisan, ada gabungan, ada selisih, ada pelengkap ya. Nah, kalau yang irisan atau intersection kita notasikan seperti ini ya, dan dia kalau di logika itu kita sebut dan atau n, oke? Kalau gabungan atau union, dia U ke U ya, bentuknya U seperti ini. Kalau notas di logika kita bilang dia atau ya. Kalau yang irisan itu N atau dan, sedangkan kalau gabungan dia atau U ya. Nah, kalau selisih namanya selisih kita berarti dikurang ya, A minus B. Di sini kita notasikan seperti ini, boleh pakai tetapi ya. Next adalah komplement atau pelengkap. Nah, pelengkap seperti ini. Ya, A ada garis di atasnya ya. Nih. Oke. Nah, next nanti kita masuk ke diagram pennya. Di sini ada dua himpunan A dan B, di mana yang A itu elemennya 1, 2, 3, 5 dan B adalah 2, 5, 6, 8. Nah, membuat unionnya atau gabungannya U ya, karena dimintanya U. Berarti terdiri dari apa? Terdiri dari gabungan antara A dan B, yaitu 1, 2, 3, 5 ya. Yang sudah adalah 2 dan 5, tinggal ditambah apa? Yang belum ada 7, 8. Nah, 7 ini tidak termasuk di dalam dua himpunan A dan B, maka dia di luar ya, bebas dia 7 ini. Tetapi tetap harus ada karena kita harus menggabungkan A dan B. Gabungannya adalah harus sesuai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Walaupun si 4 juga tidak ada di dalam mereka ya, himpunan di luar ini. Nah, 7 dan 4 ini elemen bebas dari A dan B, tetapi tetap termasuk di dalam U ya, atau gabungan mereka. Nah, yang sama yang mana? Elemen yang sama ada di tengah ini ya. Ini tengah ini 2 dan 5. Oke, itulah hasil dari gabungannya. Jadi elemen yang sama itu adalah hasil dari gabungan antara himpunan itu. Oke, ini baru A dan B. Nah, kita next. Sekarang gabungan dari A dan B tadi seperti ini ya. Jadi yang diarsir adalah semua A dan B karena dia gabungan. Kalau irisan, ya irisannya seperti ini. Irisannya hanya yang di tengah yang beriris saja. Oke. Sedangkan yang selisih berarti sisanya. Jadi apa yang tidak ada, yang tidak sama itu yang diarsir ya ini. Pelengkap semua di luar dari A. Oke. Di luar dari A, himpunan pertama itu namanya pelengkap. Selain dia itu adalah pelengkap ya. Oke, next. Nah, ini diagram pen selisih suatu himpunan.
Oke, diagram Venn selisih suatu himpunan. Yang diarsir kalau A minus B berarti ya yang diarsiran yang diarsir adalah yang putih ini, yang A-nya. Kalau A yang dikurang dengan B. Bagaimana kalau B yang dikurang A? Berarti yang diarsir ya B, ya. Nah, jadi tergantung apakah himpunan yang pertama tuh yang mana dulu yang mau dikurangin, ya. Karena ini kita ngitung selisih ya. Jadi dia berkurang kan sedikit gitu. Nah, tetap yang hasil adalah yang himpunan pertama yang dikurang. Kalau A minus B berarti yang hasilnya adalah di arsiran A. Kalau B minus A berarti hasilnya adalah di arsiran yang B-nya. Oke? Nah, jawabannya A minus B berarti jawabannya 1,4. Ya. Jawaban yang B minus A berarti jawabannya 5,7. Oke, jadi saat kalian menotasikan hasil ini seperti ini, usahakan isinya elemen itu yang kecil dulu, jadi berurut. Contoh di sini adalah kan yang menjadi selisih adalah 1 dan 4 ya. Jangan terus 4,1 tapi tulislah 1,4. Jadi dinotasikan dengan baik seperti itu. Yang kecil dulu baru yang selanjutnya yang gede-gede ya. Nah, sama dengan ini yang 5,7 juga. Oke, next. Irisan atau intersection ya. Irisan tadi kan logikanya N ya, atau dia pakai N gini. N itu dan ya. Nah, ini dan. Jika A 1, 2, 3, 4 sampai dengan 8 dan B 4, 5, 6, 9, 11, maka apa yang menjadi irisan antara A dan B? Yang mana? Ya, kita iris seperti ini kan. Irisannya apa? Irisannya adalah yang sama. Jadi antara 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai dengan 8. Apa yang sama ya? Itu akan menjadi hasil dari irisan. Ini yang sama ya, 4, 5, 6. Oke. Yang tidak sama nanti itu ya selisihnya. Oke. Lalu jika A 2, 4, 6, 8 dan B 5, 7, 9, 11, maka irisannya apa? Ada nggak yang sama antara A dan B? A 2, 4, 6, 8, yang B 5, 7, 9, 11. Adakah elemen yang sama yang bisa diiris? Tidak ada, Bu. Iya, tidak ada. Tetapi bukan berarti dia memang tidak ada. Nah, disinilah adanya himpunan kosong atau nol itu ya. Tetap kita bilang bahwa A iris B adalah himpunan kosong. Artinya A dan B tidak memiliki anggota yang sama. Tetap dinotasikan pakai himpunan kosong kurawal 2 begini ya. Atau yang bulat tapi di ini ya, yang bulat kemudian digaris gitu ya. Nah, next adalah gabungan. Nah, gabungannya notasinya adalah seperti ini, atau. Kita menggunakan atau ya. Kalau tadi irisan dia menggunakan dan atau n. Contohnya seperti ini. Kalau gabungan semua diarsir ya, dua himpunan itu. Nah, gabungnya gimana hasilnya? Jika A 2, 5, 8 dan B 7, 5 sama 2 ya, maka gabungan A dan B adalah ya gabungan semuanya. Kalian masukkan seperti ini. Itu yang pertama. Dan notasi yang kedua adalah tetap menggunakan kaidah himpunan kosong tadi. A gabung himpunan kosong sama dengan A. Jadi ada dua hasil untuk gabungan yang ini ya. Tetap himpunan kosongnya dimasukkan. Sekarang komplement. Komplement tuh sebenarnya kebalikan ya. Jadi kita pakai A, arah atasnya dikasih garis seperti ini. A garis gitu ya. Jadi ini yang menandakan dia komplement. Nah, yang diarsir di luar-luarnya, bukan di dalam himpunannya, tapi di luarnya. Itu hasilnya ya. Contohnya adalah di situ jika A 1, 3, 5, 7, 9 ya, maka ini mungkin agak tidak terlihat ya di situ. Maka kebalikannya adalah di situ ada 2, 4, 6, 8. Oke. Nah, jika A di sini merupakan elemen dari P dan dibagi 2 ya, X itu lebih kecil dari 9, maka ini hasilnya.
Oke. Nah, jadi di situ ada perumpamaan jikanya. Kalau hanya komplement ya dia tinggal di selain dia aja, selain dari anggota himpunannya aja. Selain 1 ada 2, ada 4. Selain 1, 3, 5, 7, 9. Ada berapa? Ini ada 2, 4, 6, 8 ya. Nah, itu boleh, itu sudah komplement, artinya tidak sama sama dia. Tidak sama dari elemen sebelumnya. Nah, kalau dia pakai syarat seperti ini tadi, ya, X itu dibagi 2 dan elemen P. Dan X itu lebih kecil dari 9, maka ya ini hasilnya ya. Nah, gitu. Nah, sekarang selisih. Kalau selisih ya tadi tergantung apa A minus B, apa B minus A. Oke. Nah, kalau di sini notasinya adalah A minus B. A minus B, dan dia merupakan dan. A itu adalah irisan dari komplement B, ya. Nah, gimana gambarnya seperti ini. Ya, A dulu. Dan dia adalah irisan dari komplement B. Oke. Yang diarsir tetap yang A ya, karena A duluan yang dikurang. Oke, ini yang A, tetap diarsir. Nah, sekarang jika A 1, 3, 5, 7, 9 dan B 1, 2, 3 A, B, C, maka A minus B adalah, oke, hasilnya ya pasti yang bukan antara bukan irisan, berarti yang sisa antara irisan A dan B ya, 5, 7, 9. Oke. Ya, kalau untuk A minus B. Sekarang untuk B minus A. Berarti B-nya dulu, kalian tinggal mengacu pada B-nya. Apa yang dikurang dulu ya? Kalau A minus B, berarti kalian acu pada isi dari elemen A, ya. Elemen A itu yang di mana anggota dia itu yang nggak ada di anggota B. Ya, itu selisih. Kalau dia B minus A, berarti ngacu ke mana? Ngacu ke elemen-elemen yang ada di B dulu. Elemen yang ada di B, apa sih yang nggak ada di A? Yang nggak ada di A adalah 2 A, B, C. Ya, oke? Paham? Nah, Ibu ulang. Berarti kalau dia mencari selisih, tergantung yang dikurang dulu itu yang mana dulu, A atau B dulu. Kalau A minus B berarti A-nya dulu yang kalian perhatikan. Kalian perhatikan isi dari elemen himpunan A. Apa yang nggak ada di himpunan B? Itu selisihnya. Sekarang kebalikannya. Kalau B minus A, selisihnya apa? Ya perhatikan dulu isi himpunan di B. Lalu cari apa yang nggak ada di A di B ini. Nah, itu hasilnya ya. Oke, yang kedua, boleh seperti ini. Setelah dapat ya, untuk mencari hasil benar yang lainnya ya, selain yang ini 1, 3, 5 dikurang 1, 2, 3. Oke. 1, 3, 5 dikurang 1, 2, 3. Nah, itu sama dengan yang tidak ada adalah selisihnya adalah 5 ya. Tetapi 1, 2, 3 dikurang 1, 3, 5 sama dengan apa yang nggak ada? 2. Nah, boleh seperti itu bolak-balik juga. Tapi yang pertama juga udah benar ya. Kalau ditambah yang ini ya lengkap. Oke, sekarang selain ada irisan, ada gabungan, ada selisih, ada juga tadi setangkup, beda setangkup atau symmetric difference. Symmetric difference ini berbeda, tetapi dia pakai notasi ini ya, tandanya seperti ini. Berbeda, beda setangkup. Jadi kalau tadi kan kita gabungan aja, irisan aja. Gimana Bu kalau ini tuh ada irisan, ada gabungan? Nah, ini beda setangkup. Boleh seperti ini notasi, pakai lambang yang ini ya. Di mana A gabung B dikurang A iris B. Hasilnya adalah A dikurang B gabungan dari digabung dengan B dikurang A. Contoh beda-beda setangkup. Di sini kita lihat kalau A isinya elemennya adalah 2, 3, 5, 7 dan B 1, 2, 3, 4, 5. Tentukan beda setangkupnya. Kayak jawabnya gimana? Pakai teorema tadi. Ya, di mana A gabung B dikurang A iris B. Oke. Nah,
Sekarang kita cari gabungan dulu antara A dan B. Kita gabungkan. Isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 7. Oke. Selanjutnya cari irisan antara A dan B. Cari yang sama elemennya. Yang sama 2, 3, 5 ya. Sehingga A gabung B, sehingga beda setangkupnya adalah ini 1, 4, 7 ya. Kenapa 147? Tetap kita cari bedanya. Nama juga beda setangkup ya, bedanya. Jadi antara satu irisan, satu gabungan kita tangkup nih ya. Kita cari bedanya, itu namanya beda setangkup. Tetap. Berarti hasilnya adalah 1, 4 dan 7. Tetap diurutkan, jangan 7, 4, 1, jangan 4, 1, 7, jangan. Tetap diurutkan dari elemen yang paling kecil dulu, nanti yang ke besar ya. Gitu cara penyajian notasinya. Next adalah kita cari lagi beda setangkup yang selisih A minus B ya, digabung B minus A. Ya. Apakah tetap sama nih hasilnya? Harusnya sama ya, karena dua ini kan sama. Sama dong, tetap hasilnya 1, 4, 7. Jadi terserah kalian mau pakai yang mana. Pakai yang atas boleh nih. Cari dulu A gabung B-nya dikurang A iris B-nya, atau langsung aja ini seperti ini sebenarnya sama aja. A kurang B ya, selisih tadi digabung dengan selisih B kurang A, sama aja hasilnya, dua-duanya sama. Ini contoh lain ya, contoh lain di sini. Bu, kenapa sih itu boleh nggak gabungan antara angka dan huruf? Boleh ya, notasinya apa saja, angka, huruf, minus, plus, is okay ya, memang boleh aja. Nah, sekarang gimana nih kalau yang A, B, C, D, E, F, yang B 1, A, 2, B, 3, C, D, E, F, G. Tentukan beda setangkup A dan B gitu ya. Nah, A dan B ini sama kayak tadi, makanya teorema yang pertama dulu. Ya, hasilnya pasti sama yang ini sih ya, sama ya. Sekarang cari dulu yang A gabung B-nya. Gabungin semuanya. Elemen yang sama nggak usah ditulis dua kali, tapi satu aja. Dapatnya ini ya. Lalu cari lagi A iris B. A iris B apa tadi yang dicari? Yang dicari yang sama saja. Antara dua himpunan itu yang sama, yang punya sama-sama dipunya adalah A, B, C, D, E, F. Oke? Baru cari beda setangkupnya. Namanya beda tadi Ibu bilang. Cari yang beda ya. Ya, yang nggak ada. Nah, berdasarkan dari yang pertama ini. Berdasarkan dari yang ini. Yang nggak ada di sini. Apa yang nggak ada? Yang nggak ada adalah 1, 2, 3, dan G. Oke? Next sama seperti ini. Oke, nanti kita masuk ke hubungan perkalian ya, Cartesian product. Ini sih sebenarnya hanya kilasan saja. Jadi next nanti Ibu jelaskan tentang ini Cartesian product. Produknya di pertemuan selanjutnya. Ibu rasa yang pertemuan sekarang cukup dulu ya. Cukup kita masuk ke irisan, gabungan, selisih, beda setangkup. Itu dulu. Next kita lanjutin lagi. Oke? Untuk selanjutnya coba nanti latihan dulu mencari irisan, gabungan, kemudian beda setangkup. Oke? Nanti Ibu berikan penugasan. Untuk yang kurang jelas silahkan kalian tanya. Tanya boleh di grup WA, boleh di @modo ya. Atau di WhatsApp Ibu langsung, is okay. Oke, terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.